Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum memulai sambutan saya, perkenankan kami atas nama seluruh kader Partai Demokrat untuk sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 kepada Bapak SBY. Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang sama-sama kita hormati, cintai, dan muliakan. Doa yang tulus dari kami semua, Bapak. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, serta senantiasa bahagia, lahir dan batin. Kami juga mendoakan, semoga Bapak dapat terus menjadi guru bangsa, guru untuk kita semua. Sebagai salah satu putra terbaik bangsa, pengalaman Bapak dalam memimpin, membangun, dan memajukan negeri ini, juga dalam membangun dan membesarkan Partai Demokrat ini, tentu sungguh sangat berarti. Pengakuan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari dunia internasional. Founder sekaligus Executive Chairman dari World Economic Forum, Klaus Schwab, pernah mengatakan bahwa Indonesia mengalami masa keemasannya, dikatakan sebagai a golden decade of Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Selama 10 tahun, 2004 sampai dengan 2014, Bapak SBY bersama pemerintahannya berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan, berhasil melunasi utang IMF dan juga menurunkan rasio utang luar negeri terhadap PDB secara signifikan. Kita tahu berapa rasio utang kita hari ini terhadap PDB. Kemudian ekonomi kita tumbuh tinggi dengan rata-rata sekitar 6% selama kurang lebih 10 tahun tadi. Dan meski dunia menghadapi krisis ekonomi global, pada tahun 2008 kita juga tidak sangat terpuruk. Bahkan di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi kita tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok. Ini memberikan jalan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi memberikan jalan bagi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air. Jadi tentu pembangunan infrastruktur bukan hanya hari ini, tetapi 10 tahun di bawah pemerintahan Pak SBY dulu, pembangunan infrastruktur dalam kerangka roadmap atau blueprint MP3I juga dilakukan di berbagai wilayah tanah air. Tapi itu semua tanpa harus mengorbankan pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk kita ingat kembali. Dan alhamdulillah pendapatan masyarakat kita ketika itu juga terus meningkat secara signifikan, serta sebaliknya angka kemiskinan, ketimpangan, juga pengangguran dapat ditekan dan diturunkan. Dalam aspek yang lain, kita tahu kehidupan demokrasi serta kedamaian, kebinekaan, dan kerukunan antar anak bangsa dapat terjaga dengan baik, termasuk kebebasan pers dan civil society. Sedangkan dalam aspek yang lain, hubungan internasional, Indonesia sangat aktif berkontribusi sebagai warga dunia bertanggung jawab ketika itu, termasuk dalam isu-isu geopolitik, upaya-upaya untuk menjaga
keamanan dan stabilitas di kawasan, serta menjadi champions dalam permasalahan dunia terkait global warming dan juga climate change. Ketika itu Indonesia dihormati, disegani oleh negara-negara sahabat kita. Bahkan dalam penyusunan blueprint Sustainable Development Goals atau SDGs yang dicanangkan oleh PBB, Indonesia didaulat untuk memimpin bersama Inggris dan juga Liberia. Dan itu semua tentu merupakan kerja keras dan pencapaian Presiden SBY, juga Partai Demokrat yang membuat kita semakin dipercaya ketika itu. Tepuk tangan untuk Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian, untuk itu sudah selayaknya jika di hari yang spesial ini kepada Bapak SBY kami anugerahkan penghargaan tertinggi Partai Demokrat, Lifetime Achievement Award, atas kecintaan dan kesetiaan abadi, juga perjuangan, pengabdian dan pengorbanan tiada akhir yang Bapak SBY berikan untuk kebesaran Partai Demokrat. Kalau saja Ibu Ani masih ada bersama kita, biasanya duduknya di sebelah kirinya Pak SBY, pasti beliau akan melirik Pak SBY sambil tersenyum, bahagia dan haru. Karena di antara kita semua, yang paling memahami perjalanan panjang, apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilalui oleh Pak SBY, ya Ibu Ani, sejak menjadi seorang perwira hingga menjadi pemimpin bangsa dan negara. Pencapaian Pak SBY juga tidak terlepas dari peran besar Ibu Ani, seorang istri yang solehah yang terus mendampingi dalam suka duka dan jatuh bangun, sepenuh hati mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bisa mendukung perjuangan Bapak SBY mengabdi bagi bangsa dan negara, termasuk untuk mendirikan dan membesarkan Partai Demokrat ini. Meski beliau kini sudah tidak bersama kita lagi, namun cahaya beliau masih terang, insya Allah menyinari, menerangi kita semua. Dan bagi kita untuk itu semua, Ibu Ani adalah the true spirit of Demokrat. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyapa kepada yang sangat saya hormati dan cintai, para senior, para pendiri, para pendahulu, pejuang Partai Demokrat yang juga masih terus setia bersama perjuangan Demokrat hingga saat ini. Walaupun tidak lagi seaktif dulu, tetapi saya yakin hati dan pikiran beliau-beliau itu selalu bersama kita. Di sini hadir para pendiri, para pejuang yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tapi cukuplah tadi diwakili oleh Bapak Manggindaan, Bapak Amir Syamsuddin dan juga Ibu Melani Suharli merepresentasi figur-figur terbaik, kader-kader terbaik Partai Demokrat yang juga mendapatkan penghargaan yang sama. Sebagian sudah berpulang kepada Sang Pencipta. Namun sekali lagi kita semua tidak akan pernah melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Bintang penghargaan yang kami persembahkan tadi merupakan tanda terima kasih dan apresiasi kami setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas perjuangan dan pengorbanannya untuk Partai Demokrat. Tanpa kehadiran dan jasa Bapak Ibu sekalian, para pejuang dan pendiri serta pendahulu partai ini, tidak mungkin ada kami hari ini di sini. Saya juga ingin mengajak seluruh kader, baik yang ada di ruangan ini dan juga yang hadir secara virtual dari 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, untuk berdiri sejenak, memberikan penghargaan dan tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk para pejuang dan pendahulu partai kita.
termasuk beliau-beliau yang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Hanya ini yang bisa kita berikan. Terima kasih, terima kasih. Segenap pimpinan dan fungsionaris Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan Partai, Dewan Pertimbangan Partai, Mahkamah Partai, Dewan Pimpinan Pusat, fraksi Partai Demokrat, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Dewan Pimpinan Anak Ranting, organisasi sayap, dan seluruh kader, simpatisan, konstituen, dan para sahabat Partai Demokrat dimanapun berada yang amat saya cintai dan banggakan. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan keberkahannya kepada kita hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk keluarga besar Partai Demokrat. Tepat 20 tahun yang lalu, tanggal 9 September 2001, Pak SBY bersama para pencinta demokrasi, para pejuang demokrasi lainnya telah menggagas dan mendirikan partai yang kita banggakan ini. Demokrat kemudian tumbuh menjadi elemen penting bagi pembangunan di negeri Indonesia dalam memajukan demokrasi, merawat keberagaman, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah partai kita menyelenggarakan hari ulang tahun secara virtual yang dihadiri lebih dari 10.000. Tadi hitungan sekjen 10.000, tapi kalau saya lihat lebih jeli lagi, kalau 514 kabupaten kota dihadiri minimal berapa orang tadi itu? Ada 20 orang sampai 40 orang, ada yang 100, jumlahnya jauh lebih besar dari 10.000, mungkin hampir 20.000. Jadi terima kasih para kader yang telah hadir secara virtual, inginnya mengundang semua ke sini karena ini acara yang spesial, 20 tahun sekali terjadinya. Tetapi tentu kita semua masih harus prihatin dengan situasi hari ini. Inilah hikmah dari situasi pandemi. Perayaan kolosal yang biasanya kita lakukan menghadapi momentum-momentum bersejarah kini bisa disederhanakan menjadi peringatan serba virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kehikmatan kita. Meskipun demikian, tetap saja ada rasa yang mengganjal di hati. Kalau tadi kita menyaksikan video yang ditayangkan oleh panitia, bisa kita rasakan betapa kita semua merindukan untuk turun langsung ke lapangan, menemui rakyat di berbagai daerah, dari Aceh sampai dengan Papua. Sekali lagi, itu semua belum memungkinkan bagi kita untuk melakukannya, tapi itu adalah risiko dan konsekuensi Ketua Umum periode 2020-2025 yang harus beradaptasi dengan situasi yang tidak normal akibat pandemi ini. Keterbatasan ini tentu bukan hanya sekedar tantangan pandemi, tapi juga yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum, di dalam negeri maupun di forum internasional, bahwa tantangan zaman syarat akan perubahan dan ketidakpastian. The only certainty is uncertainty. Bayangkan 20 tahun yang lalu, informasi tersebar dengan sangat terbatas, hanya melalui pesan singkat, SMS. Jauh sebelum ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana beratnya, bagaimana menantangnya perjuangan para pendiri partai, pejuang, dan juga generasi pendahulu untuk mengetuk pintu dari rumah ke rumah, untuk menyampaikan visi misi kepartaian di awal berdirinya, dan kemudian untuk memenangkan hati mereka. Artinya, tantangan 20 tahun lalu dengan hari ini tentu berbeda. Kini kami alhamdulillah bersyukur ketika dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kita gunakan dengan baik hari ini, kita bisa dengan cepat dan mudah berinteraksi, menyampaikan informasi, termasuk
menyampaikan pesan-pesan Partai Demokrat. Sekarang dalam sekali tweet saja, di sini ada raja-raja tweet di sini, ya. Dan saya tahu sekali tweet saja bisa langsung tersebar, bisa langsung dibaca oleh ratusan ribu konstituen dan jutaan masyarakat Indonesia. Bisa langsung dilihat, bisa langsung di-share, bisa langsung di-like. Dengan mudah kita juga bisa menyapa para kader, konstituen di berbagai daerah tanpa harus turun langsung dengan Zoom meeting seperti hari ini, video call atau Instagram live yang seperti sering dilakukan oleh istri saya Anissa untuk bisa menjangkau masyarakat luas yang memang tidak setiap kali bisa kita sapa secara langsung. Dan alhamdulillah itu juga memungkinkan kita menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari timur, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa hingga ke Sumatera. Namun kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat.